orang yang sangat tinggi, saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Fadil Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Fadil Muqaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud ziarah faqih Muqaddam. Nabi Hud ziarah faqih Muqaddam. Ziarah secara yaqadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah kisah-kisah khurafat yang dikisahkan oleh Habib-Habib Ba'lawi, dan terlalu banyak kisah-kisah yang mereka dakwahkan kepada kaum muslimin, namun semuanya itu adalah kisah-kisah dusta dan hanya mengagungkan klan mereka. Apalagi yang namanya di situ disebutkan Faqih al-Muqaddam, ya teman-teman, itu banyak cerita-cerita khurafatnya. Nah, ini ada lagi yaitu mantan murid Habib Umar, yaitu dari Malaysia, bongkar ajaran Habib Ba'lawi mirip ajaran Syiah. Nah, teman-teman, jadi saya juga curiga dari dulu tuh memang kenapa ya Habib-Habib Ba'lawi ini kok mirip ya, hampir mirip dengan ajaran-ajaran Syiah. Yaitu tentang terkait masalah ya yang tidak masuk akal gitu ya cerita-ceritanya itu. Yaitu karangan-karangan mereka sendiri mengagungkan manusia, bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan manusia. Itu dari kalangan klan mereka. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kalau memang kamu tidak mau menziarahi kuburanku, maka aku yang akan mendatangimu atau menziarahimu, wahai Al-Faqih Muqaddam. Ini Faqih Muqaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Faqih Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Faqih Muqaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Kemudian keyakinan bahwa berziarah ke makam wali kutub sama seperti atau pahalanya sama seperti haji berkali-kali, teman-teman. Subhanallah. Ini persis seperti keyakinan orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah mengatakan ya, satu kali saja ya pergi ke Karbala itu sama seperti 10 kali atau 100 kali ya berhaji dan berumrah. Ini bukan perkataan saya, teman-teman ya. Taib. Nah, teman-teman ya, memang benar ya, orang-orang keyakinan orang-orang Syiah itu memang mereka ini lebih memuliakan tanah Karbala daripada tanah Makkah dan Madinah, tanah haram. Kan mereka ini orang-orang Syiah kan ya, yaitu kiblatnya itu ada di Karbala. Nah, maka dari itu, apa yang diucapkan oleh orang-orang Syiah itu memang doktrin-doktrin mereka ini untuk tidak memuliakan tanah Makkah dan Madinah. Itu ada di dalam kitab-kitab mereka, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Kita simak video lengkapnya, teman-teman. Kesaksian ex-santri Kota Tarim dari Malaysia. Ustaz Amin Yahya, beliau adalah seorang ustaz dari Malaysia, ex-santri Kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Oh, jadi ini mantan muridnya Habib Umar Al-Hafiz ya. Jadi beliau ini ya sudah insaf dan membongkar ya, yaitu tentang gurunya sendiri, yaitu Habib Umar Al-Hafiz. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan kan. Perkara itu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran Habaib ini ada padanya tasyayuh. Ada. Seperti Melakukan panas, okay. kubur lah kan. Kubur lah yang paling mengerikan. Kubur gitu ya. Masuk kubur itu macam mana? Kubur ini boleh define guys sikit. Kubur ini upacara ritual di kubur. Yang dikatakan ziarah makam Hud tu. Tuhud satu hal. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syaban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa? Oh, dari mana itu? Saja berminat. Boleh. Kepercayaan adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saja. Tapi kubur para Nabi itu siapa yang dapat sambungkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang itulah banyak kita sebut adalah bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa? Dengan yaqadhah. Iya. Ada kisah di kalangan ahli tarim masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah Faqih Muqaddam. Nabi Hud Nabi Hud Iya. ziarah Faqih Muqaddam. ziarah Ziarah secara yaqadhah.
ziarah Allah dan bagi tahu Akbar. dekat Faqih Muqaddam, illam tazurna zurnak. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi Faqih Muqaddam dihimpun anak cucu-cucu dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Iya. Ziarah tu dia bermula pada bulan Syaban. Dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs, menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat pengujian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadah. Oh, tak ada mandi-mandi betul lah. Ada, itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badan. Wah, okey. Tapi Tak ada ada lah. kepercayaan. Ada sungai juga, Sungai tu teman-teman. dikatakan nahar min nahril jannah, kata orang tadi. Sungai Hud itu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi Oh, yang kayak orang, menariknya adalah kira kan orang Hindu ya. siapa India yang boleh tuh. verify Sungai apa itu? Ya. itu adalah apa ni kubur Nabi Hud, itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota 1000 wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je, sendiri yang claim. Masing-masing klaim dia. Dalam kelompok Alawiyin mereka klaim hal yang sedemikian. Di atas Nah, teman-teman ya, jadi kita ini sudah paham tentang doktrin-doktrin mereka itu memang suka mengklaim bahwasanya ini seperti ini ya, ini sungai ini ya membuat bisa manfaatnya seperti ini. Apalagi ya kalau kita dengar ceramah-ceramah Habib yang ada di Indonesia ini lucu ya teman-teman ya. Banyaklah sekali yang kalau kita mau bongkar tuh ya. sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Dan tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid tepuk kompak di situ. Ya Dia Allah, macam- inilah penyembah Kalau kubur anda tengok, namanya. anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ahli. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Dapat apa masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga. ziarah hari pertama, ziarah keluarga Al-Faqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, supaya semua orang kira dapat habuan lah kan. Tapi tak apa lah, masing-masing tapi akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000, maka Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ini. Tapi selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Ali bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sama dengan apa pula? Siapa yang buat Siapa bina satu rumah di Hud, Allah. maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ini orang Pembual, orang Malaysia pada bohong. buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Dia tak faham. sekarang ada orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi nak pergi situ. Ya. Balik kena ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di Yaman airport tu? jumpa di airport. Dia kata lepas ni baru saya nak pergi umrah, kerana guru saya pesan sebelum pergi umrah singgah Tarim dulu. Abang Tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata apa bila pergi Tarim? Dia kata cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa, kemukafiratu ma bainahuma kan. Disebut dalam hadis. Ah, Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Kuburan. Mimpi tu bukan mimpi apa? Mimpi orang yang tak boleh mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa yang sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan. Sampai hari ini kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Iya. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan Simak ni. menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Lupa nama dia, tapi dikatakan dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah, dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Satu orang Syiah. Benda tu idea tu yang Syiah punya idea di Karbala. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan mimpi. tokoh-tokoh dia dengan buat cerita karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni kan. Tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Nah, itu hanya dalam mimpi mereka ya. Mereka ini katanya bermimpi bahwasanya itu adalah kuburan Nabi Hud. Ya memang ya teman-teman ya,
orang-orang sufi yang nyeleneh seperti ya Habib Umar ini, itu memang nyeleneh sekali ya. Masa mimpi ini dijadikan dalil, dijadikan patokan dalil? Ya tidak nyambung sama sekali. Seperti ada yang mengisahkan yaitu tentang hadis tentang kopi, yaitu kan dari mimpi. Diberi 3 manfaat, diberi 3 hadis dari Nabi SAW, katanya itu ya bertemu dengan Nabi malah ya qadha, ini bukan mimpi ya qadha ya. Allahu Akbar ya. Di zaman sekarang ada orang ya bisa bertemu dengan Nabi SAW itu secara sadar ya, itu bohong, itu dusta ya, itu sangat dusta sekali. Dan apa yang dibicarakan oleh ya muridnya Habib Umar itu ya, itu memang sudah banyak menyebar ya kisah-kisah yang tidak benar ya, yang melampau tentang kisah-kisah dusta itu. Tentu kita sebagai kaum muslimin, kita harus membentengi akidah kita, yaitu apa? Yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kita tidak akan tersesat. Akidah kita akan kokoh, tidak goyah. Walaupun 1000 kisah-kisah dongeng mereka ini ya diucapkan di depan kita. Karena apa? Karena kita akan menolak bahwasanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ataupun karomah ya. Karomah kita ini dalam ahlu sunnah ya, kita mempercayai ada karomah. Namun apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu tentang karomah. Namun mereka ini melampau kalau berkaitan dengan karomah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, terus bisa mi'raj 70 kali naik ke atas ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, itu semua dusta. Ya teman-teman, itu saja ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.